Mari menikmati kesegaran rohani dalam Blessing Revival setiap hari Minggu pukul 7.15, onsite maupun online melalui YouTube. Anak-anak juga perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajaklah anak-anak mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 online melalui YouTube. Mari berdoa bersama, membawa segala beban ke hadapan Tuhan dalam doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 secara online melalui YouTube. Firman Tuhan itu pelita kita. Ayo belajar firman Tuhan bersama dalam Bible Study online melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Kaum muda, mari bergabung dalam ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30, onsite maupun online melalui grup WhatsApp Youth IRC. Sejenak kita berdiam diri, kita menyiapkan
batin kita, menyiapkan diri kita. Sungguh Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Biarlah kepadanya kita taruh percaya kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Banyak orang yang percaya dari tempat ini, mari kita lambaikan tangan kita. Kita angkat tangan kita dan bertepuk tangan bagi Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Kita bangga menjadi umat pilihan Tuhan, amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan saya ajak kita tengok saudara kita yang ada di kiri, kanan, muka, belakang. Katakan shalom. Shalom, saya juga menyapa saudara yang berada di rumah-rumah mengikuti ibadah. Shalom buat semuanya. Mari kita bersepakat hari ini kita berjumpa dengan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang kepadamu, duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Biar pujian penyembahan kami benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bertepuk tangan, bersukacita. Sebab Tuhan Allah kita telah melawat kita semua. Sungguh kasih-Nya tidak terbandingi. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami mau memuji Engkau. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu
kasih Tuhan tidak terbandingi oleh siapapun. Amin. Saudara percaya, saudara bangga memiliki Allah seperti Tuhan kita. Dia Yesus Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus kita ajaib. Mari nikmati keajaibannya. Katakan sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, ya. Tuhanku ajaib. Amin. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Mari kita nikmati keajaiban Tuhan kita. Yesus ajaib, yes. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih Tuhan, tak berubah. Oh, nikmati kasih-Nya yang indah. Terima kasih Tuhan. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih Tuhan kita, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus kita
ajaib. Amin. Amin. Saudara percaya? Untuk selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang ajaib. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat wajahmu. Sungguh kasih-Nya tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, katakan kepada hatimu, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan bisa ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Biarlah masing-masing kita menaikkan syukur dan pujian. Sungguh kasih-Nya ajaib bagi kita.
Kami tidak akan pernah berhenti menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Sungguh kami kagum kepadamu. Terima kasih untuk segala karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Shikara batakala mashikere batakala. Kurala batakala mashik. Kurala balala batakala mashikere. Yesus, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami saat ini. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang menghidupkan, Roh Allah yang membangkitkan, Roh Allah yang memberikan kesegaran ada di tempat ini. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu. Ya Tuhan, mari melalui firman-Mu, Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa kegelapan, pencuri firman kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan kita bisa sama-sama lagi renungkan firman Tuhan, kita nikmati firman Tuhan, dan kita bertumbuh. Amin. Saudara, saya mengajak kita membuka dari surat Galatia. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Saudara sudah buka? Kita baca sama-sama ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikkan Injil Kristus. Surat Galatia ditulis oleh Paulus. Di Galatia itu diperkirakan satu wilayah provinsi di Romawi, ada beberapa jemaat di sana. Jadi bukan cuma satu jemaat, saudara. Ada beberapa jemaat di Galatia. Setelah Paulus memberitakan Injil di daerah Galatia tersebut, Paulus pergi ke daerah lain dan mengetahui di Galatia sudah ada orang yang menerima Tuhan Yesus, ada pengajar-pengajar lain yang masih dipengaruhi atau masih hidup di dalam melaksanakan Injil dan hukum Taurat. Orang-orang ini datang dan mengajar di jemaat-jemaat Galatia.
kelihatannya malah jemaat-jemaat di Galatia ini mereka tidak mengikuti Injil, malah cenderungnya melakukan hukum Taurat. Padahal kalau kita lihat Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Kalau saudara baca di dalam bahasa aslinya, kata menggenapi ini dapat diterjemahkan juga menyelesaikan, mengakhiri dengan sempurna. Jadi hukum Taurat sudah selesai. Tetapi para pengajar selain Paulus ini, mereka mengajarkan hukum Tauratnya. Kalau kamu tidak melaksanakan hukum Taurat, kamu tidak bisa selamat. Jadi cenderungnya orang-orang di Galatia ini malah meninggalkan Kristus, saudara. Iman mereka sudah bergeser, bukan lagi percaya kepada Yesus dan mendapatkan pengampunan dosa. Harusnya kan itu. Tetapi mereka sudah bingung dengan yang masalah sunat, makan haram atau tidak, dan kebiasaan-kebiasaan di dalam hukum Taurat. Oleh karena itu, pada saat Paulus mendengar bahwa jemaat-jemaat di Galatia imannya sudah mulai menyimpang, Paulus menulis surat ini. Paulus langsung di dalam kalimat pembukanya sudah langsung bilang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulus langsung terang-terangan negur. Saudara kalau lihat surat-surat Paulus, surat buat jemaat-jemaat di Galatia ini paling unik. Langsung ditegur, aku heran sama kamu. Kamu begitu cepatnya berbalik dari Kristus. Kamu mengikuti yang lain. Di pasal 3, ini juga keras juga. Pasal 3, saudara lihat ayat 1 sampai 5. Ini Paulus sudah enggak pakai sungkan-sungkan, saudara. Demi menyelamatkan jemaat, enggak sungkan-sungkan, pakai bahasa apa aja dipakai, saudara. Coba lihat ya. Hai orang-orang Galatia yang apa? Loh, Rasul kok ngomongnya kasar. Kenapa kok Rasul sampai ngomongnya kasar, saudara? Soalnya yang diajak ngomong kebangetan sih. Coba kalau yang diajak ngomong enggak kebangetan, pasti Paulus enggak ngomong kayak gini. Ya kan? Paulus ngomong, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Maksudnya adalah, bukankah dulu Paulus sudah menjelaskan tentang Tuhan Yesus secara jelas sekali. Dan itu membuat jemaat-jemaat di Galatia terpesona akan Yesus dan pemberitaan Paulus. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah Kristus dulu sudah mempesona kamu? Ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3. Diulangi lagi. Adakah kamu sebodoh itu? Kalau ini terjemahan kasarnya, adakah kamu segoblok itu? Kalau rodok halusnya, adakah kamu segiblik? Kata guru fisika saya yang sudah almarhumah, giblik itu goblok pangkat 3, saudara. Saya masih ingat terus itu. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah
mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Yaitu yang dimaksud Paulus, kamu sudah mulai dengan Injil, masa kamu akhiri dengan Taurat? Ayat 4, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masaan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kalau Paulus menyinggung masalah mujizat yang telah terjadi secara melimpah-limpah pada jemaat-jemaat di Galatia, Paulus mengingatkan, kamu bukan cuma dengar Injil loh, kamu melihat mujizat loh, kamu menyaksikan mujizat, kamu mengalami. Nah, kenapa sumber pengajaran yang menghasilkan mujizat, yaitu Injil, malah kamu tinggalkan? Kamu malah beralih kepada hukum yang tidak menyatakan mujizat di depanmu. Paulus mengingatkan, kamu sudah mengalami Kristus dengan luar biasa. Kamu sudah mengalami hal-hal yang supranatural. Bukan cuma kamu dengar dan terima Injil, tapi kamu mengalami bahwa Injil itu hidup. Injil itu hidup. Pada umumnya agama-agama hanya mengajarkan tentang filosofi hidup. Hanya mengajarkan tentang moralitas. Tetapi Injil bukan cuma sekedar itu. Pada saat kamu mendengar berita Injil, pada saat kamu menerima berita Injil, kamu menerima juga sumber Injil, yaitu Yesus Kristus sendiri datang dalam hidupmu. Kamu sudah ngalami itu loh. Kenapa sekarang kamu tinggalkan? Itu yang bikin Paulus itu mangkel, saudara. Jengkel sekali. Zaman sekarang, saudara, sangat disayangkan jika ada orang-orang yang masih dengan mudahnya berbalik dari Kristus. Padahal dulu mereka sudah mengalami Yesus secara nyata. Padahal dulu mereka sudah melayani Tuhan bahkan. Padahal dulunya mereka juga mengalami mujizat. Mereka mengalami karunia-karunia roh. Mereka mengalami penyataan-penyataan roh. Tapi yang namanya mungkin pasangan hidup. Karena pasangan hidup dengan mudah, Kristus kalah tampan dengan pasanganku. Dengan mudahnya aja tinggalkan Kristus hanya karena pasangan hidup. Dengan mudahnya aja tinggalkan Kristus hanya karena uang. Sibuk. Nomor satu is money. Uang paling penting. Uang penting, saudara. Gak usah ngomong aneh-aneh. Orang hidup gak ada uang ya susah, pasti itu. Tapi uang bukan segalanya. Amin. Kristus tetap nomor satu, amin. Ada orang lain lagi. Maaf ya, para remaja yang dikasihi Tuhan. Kenyataan saya melihat orang-orang meninggalkan Kristus bukan benar-benar meninggalkan, tetapi sebenarnya sudah meninggalkan. Karena kecanduan main game, saudara. Kecanduan main game. Saudara, kita perlu ngetes anak-anak kita kecanduan game atau enggak, saudara. Coba saudara tes gini. Tengah-tengah dia asik main seru-serunya, langsung bilang, matikan, yuk kita doa sama-sama. Kalau dia bilang, wah papa, nantilah pak, nanti aja ma. Kalau kamu bilang sekarang, kalau dia memang matikan, saudara,
dia masih lebih cinta Tuhan Yesus. Tapi kalau dia nolak terus, nolak, hati-hati saudara. Itu sudah tidak wajar. Sudah tidak wajar. Orang yang kecanduan game, itu sudah dia nggak peduli sama sesamanya. Dia juga nggak peduli sama Tuhan. Kalau game online itu ya, setahu saya nggak bisa di pause. Betul ya? Betul lah, Lab? Oh betul. Saya nggak ketinggalan jauh-jauh amat ya. Saya kemarin loh tahu persis, saudara. Tahu persis. Ada seseorang datang ke rumah mamanya. Ada adiknya di situ. Dia minta tolong. Dia tahu adiknya ada di balik ruangan yang dikunci dari dalam. Tolong bukain. Adiknya jawab apa? Gak bisa. Karena dia lagi main game online. Jarak pintu sama dia paling cuma 2 meter. Saudara. Tolong stop sebentar. Gak bisa. Mana bisa nih di stop. Dan apa yang dia lakukan? Dia panggil mamanya, "Ma, bukain, Ma." Mamanya masih mandi. Diteriakin kayak gitu. Loh, hati-hati, saudara. Saya juga sering lihat kalau lagi nyapa orang main game online, gak mungkin noleh sama kita gini. "Halo, ya Kak," gak gitu saudara. "Ya Kak." Dia takut kalah perang, saudara. Orang kalau sudah main game online sudah asik, saudara. Dia sudah kayak enggak pernah diajarkan etika. Dan itu di mana-mana itu. Di mana-mana terjadi. Jadi kalau saudara sayang sama anak-anak saudara, kalau sayang, ajarin betul cara main game, tapi ajarkan lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Kalau anak-anak saudara berbalik dari Kristus hanya karena game, saudara getun sekali. Saudara suatu saat akan menyesal, sangat menyesal. Saudara masuk surga, nungguin anak saudara enggak datang-datang. Bisa-bisa kayak gitu, saudara. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan Kristus. Dan hari ini saya mau menekankan buat saudara, baik saudara yang punya anak atau saudara belum punya anak tapi punya anak-anak rohani. Mari kita bersikap seperti Paulus. Amin. Paulus memperhatikan jemaat-jemaat yang pernah dia rintis. Paulus memberi hatinya bahkan hidupnya kepada jemaat-jemaat yang dia rintis. Dan dia selalu care. Dia tidak berhenti berdoa buat orang-orang yang pernah dia layani. Paulus gak punya anak kandung. Tetapi Paulus punya anak rohani yang sedemikian banyak. Dan Paulus sangat mengasihi mereka. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Oleh karena itu pada saat Paulus menerima kabar yang gak enak tentang jemaat yang pernah dia layani, dia mesti, zaman dulu gak ada email, gak ada WA saudara, tulis surat. Saudara. Dan kalau kita lihat Alkitab kita lumayan tebel ini sebagian karena kepeduliannya Paulus pada jemaat. Ini kan isinya surat-surat berharga, saudara. Surat-surat berharga yang didokumenkan terus dicetak ulang, bisa kita terima hari ini. Dan kita baca surat-surat wasiat yang luar biasa indah. Iya kan saudara? Saudara, kita perlu selalu dan selalu mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak kita.
Kalau saudara perhatikan, penurunan kualitas iman itu rata-rata terjadi mulai pada generasi ketiga. Kita lihat ya, Nuh punya anak siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah dari Kak Ati. Sponsor dadaan. Nuh punya anak siapa? Sem, Ham, Yafet. Sem, Ham, Yafet. Nuh bergaul dengan Allah, betul kan? Sem, Ham, Yafet tahu bagaimana Nuh bergaul dengan Allah? Bagaimana mungkin tidak tahu? Pasti tahu lah. Tetapi kelakuannya salah satu anak Nuh, yaitu Ham, itu sudah mulai enggak kelihatan dia punya pergaulan dengan Allah kalau saudara baca. Terus anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet tidak jelas bagaimana hidup mereka di dalam Tuhan. Saudara. Ada satu tokoh yang muncul yang sangat terkenal keturunannya Nuh, namanya Nimrod. Kalau saudara perhatikan Nimrod, kalau diteliti di dalam catatan sejarah, ada kemungkinan dia tidak beribadah kepada Tuhan. Kemungkinan malah orang-orang di sekitar Nimrod itu yang malah memuja-muja Nimrod. Dia mendirikan menara Babel sampai dikacaukan sama Tuhan. Hanya beda berapa generasi dari Nuh. Dari cucu, cicit sudah mulai hilang. Dan Nuh pada saat itu masih hidup. Masih ada. Apakah Nuh enggak ngajarkan mereka hidup takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan? Saya rasa Nuh ngajar, tetapi sudah mulai enggak digubris. Baru muncul generasi kesekian dari turun-turun cucu, cicit lagi, muncul yang namanya Abram. Lah generasi di atas Abram itu kemana, saudara? Padahal Nuh masih ada, saudara. Sekarang kita ngomong Abraham punya pengalaman hidup yang luar biasa dengan Tuhan, betul? Ishak lumayan, meskipun ceritanya enggak panjang. Dia punya pergaulan dengan Tuhan. Cucunya Abraham, Esau sama Yakub. Esau kelihatan cinta Tuhan? Enggak, saudara. Yakub bagaimana? Yakub kalau enggak karena kasus itu mungkin ya enggak ngalami Tuhan, saudara. Tapi untung-untung Tuhan menemui Yakub dan Yakub mau bergaul dengan Tuhan. Jadi ini generasi yang ketiga ini nyaris hilang. Ada yang sudah hilang, Esau hilang, tapi Yakub masih. Yakub punya anak, 12 bapak Israel. Ya, mulai dari Ruben sampai terakhirnya yang paling kecil Benyamin. Saudara lihat dari 12 anak Yakub, mana yang benar-benar cinta Tuhan di masa-masa awalnya? Cuma satu. Jadi 1/12, saudara. Anak saudara berapa? 1, Pak. Wah, kalau anak tunggal, kayak Abraham punya anak tunggal, Ishak gitu, bisa ngajari dengan tekun ya. Nah yang anaknya 2, dari 2 itu mana yang sungguh-sungguh sama Tuhan? 2, puji Tuhan. Anaknya saya berapa? 3. Dari 3 mana yang sungguh-sungguh sama Tuhan? Saya pengennya sampai akhir hidup mereka 3-3-nya tetap di dalam Tuhan. Tapi kalau dari antara 3 ada 1 aja yang meninggalkan Tuhan, bahaya. Oke, sekarang kita ke generasi yang berikut-berikut. Di zaman Kisah Para Rasul, tokoh-tokoh Alkitab yang muncul dengan hebat
yang namanya masih kedengeran sampai sekarang. Itu paling cuma berapa generasi dari zamannya para rasul. Paling cuma satu generasi di bawahnya para rasul dan ya masih ada lagi satu generasi lagi. Setelah itu saudara, tidak kedengeran. Kita IRC saudara. Oh maaf, saya generasi keberapa? Hitung 1 atau 2? Paling enggak di IRC sekarang sudah ada generasi kedua, generasi ketiga. Saya mau tanya saudara, anak-anak kita giat di dalam Tuhan tidak saudara? Tekun di dalam Tuhan enggak saudara? Ataukah ada anak-anak yang pada waktu diberitakan firman Tuhan bilangnya gini, bosen Kak, dari kelas balita sampai kelas madya, ya itu terus kisah Alkitabnya. Nah memang kisah Alkitab bisa nambah saudara. Kenapa kok sampai bosen saudara? Saya kasih tahu, Alkitab kalau saudara tidak hidupi isinya, pasti bosen. Bahkan tidak menutup kemungkinan, saking bosennya, saudara bisa jadi pengajar sesat. Sudah selesai mencari kebenaran Alkitab, yang dicari apa? Salahnya Alkitab. Ada kan pengkhotbah-pengkhotbah yang ngakunya, saya dulu sekolah teologi, saya sudah mengalami Kristus. Dan ternyata setelah sekian tahun saya mendalami Alkitab, saya mendapati Alkitab salah. Loh, enggak benar ini saudara. Kenyataan saya sekian lama bergaul dengan firman Tuhan, saya enggak mendapati Alkitab salah. Saya malah merasakan Alkitab dan isinya itu benar. Karena apa? Kalau saudara hidupi isi firman Tuhan, itu saudara hidup sama Tuhan. Tulisan-tulisan ini bisa jadi suatu saat mati di dalam hati kita. Tetapi kalau yang nulis dan tulisannya ada di dalam hati kita, ini bedanya. Dia akan semakin enjoy di dalam Tuhan, amin. Dia akan semakin mengalami Tuhan Yesus yang nyata. Ingat saudara, jangan ajarkan kepada anak-anak saudara bahwa Alkitab itu cuma sekedar pengetahuan. Alkitab bukan sekedar pengetahuan. Dari pengetahuan itu berkembang menjadi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara bisa bedakan? Kalau saudara mengajarkan kepada anak-anak saudara, dia rajin baca Alkitab itu bagus. Kalau saudara sudah melihat anak-anak saudara rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, jangan puas sampai di situ. Dorong terus sampai dia mengalami Tuhan Yesus secara nyata. Kalau tidak apa? Pengetahuan yang sudah kita berikan sia-sia. Orang perlu mengalami Yesus. Bukan orang cuma perlu mengetahui Yesus. Tidak cukup cuma mengetahui. Orang harus mengalami. Anak-anak kita harus mengalami. Orang-orang yang saudara layani harus mengalami Yesus. Amin. Oleh karena itu apa yang perlu saudara lakukan? Saudara sendiri harus punya pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus yang nyata. Dan jangan cuma sedikit, yang banyak gitu loh saudara. Kalau saudara punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang banyak, saudara nanti punya kesaksian hidup yang banyak juga saudara.
Nah kalau kita yang ngajar ini, yang ngajari tentang Tuhan Yesus, tidak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus, terus anak-anak kita nerimanya apa, saudara? Selain mereka harus dengar isi Alkitab, mereka harus dengar isi kesaksianmu. Saudara harus bersaksi kepada orang-orang terdekat, saudara. Biarkanlah mereka melihat, mereka menyaksikan, oh papa mamaku hidupnya di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, hidupnya luar biasa. Dan itu memotivasi mereka, saudara. Oh kakak rohaniku, kesaksiannya banyak. Pengalaman hidupnya bersama Tuhan banyak sekali. Saya tertarik. Saudara yang dikasih Tuhan, penting itu. Penting saudara. Penting satu waktu di mana saudara mengajari anak tentang firman Tuhan. Juga lampirkan kesaksian hidup saudara. Supaya mereka tahu bahwa Yesus yang mereka dengar bukan cuma dongeng. Tapi Yesus pribadi yang nyata. Amin saudara. Amin. Mari perbanyak kesaksian hidupmu. Amin. Perbanyak, dan perbanyak. Saya bersyukur karena diizinkan ketemu dengan orang-orang yang luar biasa yang hidup dalam Tuhan. Saya ketemu Om Yo, Tante Lani, Kak Roslin, Steve, dan semua orang yang ada sebelum saya di sini. Di masa kecil saya juga melihat seseorang yang luar biasa hidup di dalam Tuhan. Oma saya, saudara. Oma saya hidup tekun sekali di dalam Tuhan. Dia enggak perlu bersaksi ya, enggak perlu bersaksi. Kalau saya lihat dia lagi doa, itu saya heran. Kok ada ya orang bisa doa dengan enak sekali, enggak keberatan gitu. Saya jadi suruh doa. 1 menit, aduh bingung mau ngomong apa. Ya kalau orang enggak punya hubungan sama Tuhan, ya bingung ngomong apa. Jangankan sama Tuhan. Saudara ketemu kenalan dengan orang baru, kalau enggak kenal, bingung kan ngomong apa. Harus kenal dulu. Saya lihat oma saya ke gereja enggak keberatan. Kalau saya beratnya luar biasa, saudara. Bukan cuma kaki yang kayaknya terikat sama ranjang, bahkan tangan, kepala lengket semua sama ranjang, saudara. Dibanding ke gereja saya lebih senang nonton TV pada saat itu. Tapi waktu saya lihat oma saya melihat ada yang spesial di dalam dirinya. Dan kalau saya melihat orang-orang pergi ke gereja bawa Alkitab, itu rasanya memegang benda yang sangat berharga. Yang saya pada saat itu belum punya. Mulai kecil, mulai belajar baca, saya berharap punya Alkitab. Waktu saya masih kelas 3 SD. Saya di dalam hati punya kerinduan yang lebih besar lagi, pengen baca Alkitab. Dan pas saya ke rumah oma saya, saudara, pas saya bongkar-bongkar, saya nemu ini. Nah, ini sudah. Saya lihat isi. Tulisannya gini. Segala kitab perjanjian baru. Kitab Injil karangan Matius. Yang lain lagi. Kitab Injil karangan Jaja. Sopo jajai? Surat kiriman Paulus kepada orang Rum. Surat kiriman kepada orang Efesus. Saya lihat. Nih, silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu bukan Kristus tulisannya saudara, Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Jah itu anak Daud, anak Ibrahim.
Dalam hati saya tahu ini Alkitab ya. Ini Alkitab. Ini ada tulisan, ada stempel. Mungkin Tante sama Om Bio tahu. Tulisannya G. Tiao Kie. Gereja apa? GKI. Atau apa? Gak tahu ya, saya gak ngerti. Waktu saya melihat buku jelek ini saudara, hati saya berbunga-bunga, langsung saya ngajukan proposal ke oma saya. Oma boleh tak minta? Boleh tak minta? Jadi anak kelas 3 SD saudara, baca Alkitab tempoe dulu itu saudara. Saya kalau baca kadang tanya sama mama saya, ini bacanya apa? Jang-jang. Susahnya setengah mati tapi saya sangat senang. Karena saya impiannya pengen mengalami kayak oma saya itu loh. Jadi Alkitab yang sudah jelek ini halamannya hilang satu yang terakhir. Karena saya lihat kok Wahyu 21 kalimatnya pedot saudara. Ini saya simpan baik-baik sampai hari ini. Ini Alkitab pertama yang sangat berkesan. Dan Tuhan itu baik. Waktu Tuhan tahu saya pengen baca Alkitab. Bukan manusia, bukan karena saya minta pada seorang manusia. Tiba-tiba di sekolah ada tim The Gideon datang bagi-bagi Alkitab ini. Ini Alkitab kedua saya, saudara. Saya baca ini lego, saudara. Tulisannya bukan Yesus Kristus, tapi memang Yesus Kristus, saudara. Terjemahannya sesuai dengan zaman saya. Saya baca ini, saya sangat berkesan. Tiap malam saya baca satu perikop. Saya sangat bahagia. Dan saya tidak puas. Alkitabnya orang lain kok tebel-tebel. Di dalam benak saya, Alkitabnya orang yang sudah dewasa tebel. Alkitabnya anak-anak tipis. Jadi saya tanya, Mah, cari Alkitabnya orang dewasa itu di mana? Kok dapat yang tebel, saya dapat yang tipis. Dan saya ngotot lagi, pengen punya Alkitab. Dan saya sempat cerita sama oma saya, Oma, saya pengen punya Alkitab yang tebel, yang lengkap itu loh, bukan yang tipis. Oma saya nangis karena merasa enggak punya uang buat belikan Alkitab. Oma saya berdoa, dia buka lemari, di dalam lemari ada uang 5.000. Uang 5.000. Terus oma saya bawa uang 5.000 itu ke gereja dan dia belikan Alkitab ini. Puji Tuhan harganya enggak hilang, saudara. Di sini ada tulisannya 5.500. Dan 5.500 itu tidak saya hilangkan karena semua Alkitab yang saya punya dari Tuhan. Meskipun sudah jelek, saya bawa terus. Ini kalau masuk YouTube kan jelek toh. Saudara yang lihat itu ya, jelek-jelek gini mengubah hidup saya. Saya prihatin kalau ada Alkitab ketinggalan. Alkitab nggak bisa nyari pemiliknya siapa. Harusnya pemiliknya yang bingung cari ya toh. Ini pernah saya bawa ke Kupang saudara, sampai di kamar saya bingung cari. Loh, Alkitabku udah ada. Alkitab wasiat. Untungnya disimpan cleaning service saudara. Aduh lego. Saudara, yang saya maksudkan adalah kalau saudara punya pengalaman hidup yang luar biasa di dalam Tuhan.
pengalaman hidup yang luar biasa itu akan menurun ke anak-anak rohani, saudara. Menurun ke anak-anak kandungmu. Jangan puas, saudara sudah pelajari, sudah ikut pendalaman Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan peta kamus dipelajari semua. Jangan sampai puas di situ. Saudara harus punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara harus lanjutkan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Saudara masih ingat bagaimana saudara bertemu dengan Tuhan Yesus? Saat-saat yang indah itu? Masih ingat saudara? Siapa yang mempesona dirimu? Saudara bisa jawab dalam hati. Kristus? Apakah masih berkesan? Apakah masih enjoy bersama dengan Tuhan Yesus? Ataukah sudah bosan? Siapa yang masih menikmati Tuhan Yesus? Boleh saya tahu? Saudara masih nikmati Tuhan Yesus? Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan pada Tuhan, selama-lamanya tidak akan berubah perasaanku terhadap Engkau ya Tuhan. Sampai kapanpun, sampai akhir hidupku, aku akan tetap berkata bahwa tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih indah selain Engkau Tuhan Yesus. Saudara sepakat dengan saya? Mari katakan dalam hati. Tuhan Yesus, dengan penuh kebanggaan, dengan penuh rasa syukur dan cinta akan Engkau, kami mau berkata, Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu sungguh dalam, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari jemaat sendiri katakan, Kau sungguh indah, sungguh menakjubkan. Saudara merasakan itu? Yesus yang pertama engkau kenal, Dia tetap sama, bahkan semakin luar biasa kalau engkau hidup bersama dengan Dia. Amin. Hikmat-Mu Tuhan tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh Engkau indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Haleluya, sama-sama katakan. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh baik, Kau sungguh mempesona kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama katakan hanya Engkau Tuhan dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan Hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Ya. Haleluya. Saudaraku, pagi ini kita diundang Tuhan Yesus. Diundang dalam perjamuan makan roti dan anggur. Luar biasa, luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, mohon supaya anggur dan rotinya dibagi dulu.
Ya, Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Mu besar kasih Allah pada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kita diundang dalam sakramen sukacita. Sakramen sukacita. Ya. Karena apa? Perjamuan ini mengandung dua arti. Sekali lagi saya katakan, mengandung dua arti. Yang pertama, Tuhan Yesus mati di salib buat kita, menggantikan kita. Supaya kita tidak usah mati, masuk dalam neraka.
Tuhan Yesus menghatikan kita, menghapus dosa kita. Dan tidak lama kemudian, hanya 3 hari, pada hari yang ketiga, Dia telah bangkit pula, hidup lagi, bangkit lagi. Untuk apa? Untuk menyertai kita setiap saat. Perjuangan hidup kita di dunia ini sampai nanti bertemu dengan Bapa. Kenapa? Hidup kita ini banyak hal yang tidak kita mengerti. Banyak hal yang tak aku tahu. Banyak perkara aku tidak mengerti. Saya minta Pak Yohanes Setiadi maju teman. Karena kita tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Yesus hidup. Yesus bangkit. Itulah artinya perjamuan. Silakan di sini. Katakan banyaklah dalam hidup ini banyak perkara tak ku mengerti, tapi satu hal yang aku pasti, Yesus nyata tinggal di dalam hidupku. Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Berlepas hari sepanjang hidup ini, mentari pagi terus berseri, memberi kemenangan, harapan yang pasti, karena Yesus tinggal di dalam hidupku. Sama-sama bilang, Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Maka itu saudaraku, siapkan rotimu dan anggurmu. Ya, inilah perjamuan sukacita. Angkat tinggi rotimu, sembahlah Dia, sembahlah Yesus, kasih-Nya yang mulia. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, luar biasa. Saudaraku, makanlah. Dan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus
yang tercurah, menghapus semua dosa-dosa kita. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembahlah Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dosa dan kesalahanku dihapuskan. Aku disucikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Minumlah saudaraku. Haleluya. Sungguh, Dia hidup, Dia Tuhan. Dia Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kau mau berkorban merelakan nyawa-Mu, ganti nyawaku. Terima kasih Tuhan. Biar kami hidup makin hari makin mengasihi Tuhan. Makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Makin hari makin melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, sungguh kasih Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu manis. Bersuka cita. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Membuat diriku dalam Tuhan
silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan diri. Bapa, kami rindu mempersembahkan korban persembahan kepadamu. Kuduskan ya Tuhan, biarlah semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan bersuka cita kami membawanya kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Kami juga akan berdoa bagi saudara yang berulang tahun 1 minggu yang lalu. Kalau saudara hadir di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan bagi saudara yang berada di rumah-rumah, silakan juga saudara berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta Kak Sasa untuk berdoa. Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap saudara dan saudari kami yang telah Tuhan tambahkan satu lagi usia mereka. Amen. Tuhan, biarlah di tahun-tahun ke depan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin melekat kepada Tuhan. Amen. Dan mereka boleh benar-benar sepanjang hidup mereka boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai mereka dengan lebih dan lebih lagi. Engkau mengurapi kehidupan mereka, biarlah benar-benar kehidupan anak-anak-Mu ini boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami percaya kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan pengasihan Tuhan selalu terjaga bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Buka tanganmu, buka hatimu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terimalah berkat ini. Haleluya. Buka hatimu. Sungguh penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa makin nyata di dalam hidupmu. Sungguh Dia melindungi kamu, memberkati kamu, memberi keberhasilan, kesuksesan hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan, saudara melayani Tuhan selalu. Sekali lagi kerja buat Tuhan. Sungguh manis. Selalu